segala kenyamanan yang kita rasakan. Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan di dalam keluarga. Bersama anak-anak, bersama tetangga, bersama masyarakat. Itulah nikmat yang agung. Yang kita dapat merasakan itu karena Allah lah yang memberikannya. Maka semoga kita dibantu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam yang hanya tersisa 5 tahun. Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia di umur 63 tahun. Enggak, ana salah jemaah. Bukan tinggal 5 tahun, tinggal 3 tahun. Beliau meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan kita sudah masuk ke tahun ke-8 Hijriah. Tinggal 3 tahun lagi. 3 tahun ini adalah hari-hari memetik buah. Buah kesabaran. Buah perjuangan yang telah dijalani selama 20 tahun lebih. 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah. 20 tahun lebih. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di kota Mekah, di saat-saat yang sulit, di mana orang-orang musyrikin menindas, menyiksa, bahkan membantai para sahabat Nabi yang lemah. Sampai pada waktu itu datang Khabbab bin Ard bersama beberapa kawannya mengadu kepada Nabi SAW tentang kondisi yang mereka rasakan. Namun Nabi menyuruh mereka untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa. Buah itu akan matang. Dan perjuangan itu akan memberikan hasil. Dan akibat kesabaran itu adalah manis dan keindahan. Inilah kita akan masuk ke dalam cerita tentang Fathu Makkah. Fase penaklukan kota Mekah. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Fikih Sirah Nabawiyah. Karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Fase Fathu Makkah hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan terdahulu, kami telah membahas tentang fikih sirah dari perjanjian Hudaybiyah hingga akhir perang Mu'tah. Hal tersebut menyebabkan banyak di antara orang-orang Arab masuk ke dalam Islam dan juga merupakan awal permulaan pasukan Islam bertemu dengan pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar saat itu. Pembahasan kali ini dimulai dari pembahasan tentang pembebasan kota Mekah, yaitu masuknya manusia secara berbondong-bondong kepada agama Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya
untuk memperbanyak memohon ampunan sebagai persiapan atas semakin dekatnya ajal beliau. Pada periode ini juga dianggap sebagai periode puncak dalam berdakwah yang dilakukan oleh beliau. Beliau berhasil membebaskan kota Mekah dan daerah-daerah sekitarnya. Pada periode ini pula beliau melaksanakan haji wada hingga akhirnya beliau wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Naam ahibati fillah. Tahapan-tahapan itu harus dilewati. Anak tangga itu satu persatu dijalani. Yang pada akhirnya, walaupun jalannya lambat, walaupun harus merangkak, tapi kalau engkau berjalan, engkau akan sampai. Dan itu yang terjadi dengan dakwah ini. Segala rintangan yang harus dihadapi. Bagaimana Nabi SAW diboikot ketika di Mekah. Ketika di Madinah diserang. Ketika mau berangkat umroh, nggak boleh umroh, dijalanin. Tapi pada akhirnya Allah menepati janjinya akan memenangkan umat Islam. Disebutkan di sini bahwa periode ini 3 tahun nih terakhir dari hidup Nabi SAW ini dianggap sebagai periode puncak ya. Mungkin kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan tu'tabar tajan ala ra'sid da'wah. Dianggap mahkota di atas kepala dakwah. Mahkota. Jadi orang kalau mau dapat mahkota itu ya harus berjuang lah. Bagaimana juga akan dijelaskan tentang dia ini bab terakhir lah dari perjalanan hidup Nabi SAW. Ajal telah dekat kepada beliau alaihissalam. Tugas beliau sudah sempurna, buahnya sudah dipetik. Apa yang tersisa? Pergi untuk berjumpa Allah Azza wa Jalla. Nah, dilanjutkan. Pembebasan kota Mekah, yaitu Fathul Mekah. Ibnu Qayyim berkata, ini adalah periode kemenangan besar bagi Islam. Allah telah memuliakan agama, Rasul dan para tentaranya serta orang-orang yang beriman. Allah menyelamatkan negeri dan rumahnya dari cengkeraman orang-orang kafir dan musyrik. Kemenangan yang membuat gembira penduduk langit dengan gemerlap bintangnya. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam yang menerangi wajah bumi dengan sinar dan kecerahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan pasukan Islam pada tahun ke-8 Hijriah, tanggal 10 bulan Ramadan. Latar belakang. Naam jamaah. Bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan tentang Fathu Makkah ini? Sebuah kemenangan yang besar. Yang bermuasal dari perjanjian Hudaybiyah. Yang tatkala itu para sahabat sedih karena mereka tidak bisa umroh. Padahal mereka datang dari kota Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Tapi nggak bisa umroh. Bagaimana sedihnya? Ternyata inilah kemenangan. Tapi tadi ada tahapan yang harus dilewatin. Yang kita itu nggak tahu hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang ada. Kecuali setelah terjadi, oh inilah hikmah perjanjian Hudaybiyah. Dan betul. Maka kita akan melihat di sini bagaimana proses atau latar belakang kemenangan yang Allah berikan dengan ditaklukkannya kota Mekah. Nah, tafadhol. Latar belakang dari pembebasan kota Mekah ini adalah karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Salah satu diktumnya adalah siapa saja yang ingin bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dipersilahkan. Begitu juga siapa saja yang ingin bergabung dengan Quraisy juga dipersilahkan.
Oleh karena itu, Bani Bakar bergabung dengan Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Jadi qabilah-qabilah itu kan tidak dibawahi oleh satu kepemimpinan. Jadi setiap qabilah itu ya ada pemimpinnya. Ini sudah pernah kita bahas di awal latar belakang pemilihan Mekah, Jazirah Arab sebagai tempat risalah Nabi SAW. Di mana tidak ada pemerintahan terpadu di sana. Setiap qabilah ada pemimpinnya. Bagaimana dengan qabilah-qabilah yang kecil? Yang dia akan menjadi mangsa oleh qabilah-qabilah yang besar. Maka qabilah-qabilah yang kecil ini akan bergabung dengan qabilah yang besar. Mereka mengikat perjanjian bahwasanya kita bersama kalian. Sehingga mereka akan saling tolong menolong. Ketika Nabi SAW membuat perjanjian dengan Quraisy di dekat Mekah situ, bahkan ya nempel dengan Mekah ya, ada dua qabilah besar yang mereka ini sebenarnya bermusuhan. Ketika terjadi perjanjian, Nabi SAW genjatan senjata dengan orang-orang Quraisy, ditanya nih dua qabilah ini, Khuza'ah sama Bani Bakar. Bani Bakar memilih untuk bergabung sama Quraisy, Khuza'ah memilih untuk bergabung dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian gimana kejadian pelanggaran terhadap syarat yang sudah dibuat? Nah, silakan. Antara Bani Bakar dan Khuza'ah terjadi perang dan dendam. Nah, ini mungkin perlu ditambahin ya. Di antara Bani Bakar dan Khuza'ah ini sudah ada perang dan dendam masa lalu ya. Di antara mereka itu sudah ada dendam dan ya peperangan yang lalu. Tapi karena perjanjian ini mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, lanjutkan. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Naufal bin Muawiyah Ad-Daili dari suku Bani Bakar dengan beberapa temannya keluar. Lalu mereka bermalam di kabilah Khuza'ah. Ketika berada pada... Nah, jamaah. Ini ya, pentingnya kita membaca kitab aslinya. Bukan bermalam, jamaah. Jadi, disebutkan dalam bahasa Arabnya ini, falamma kanatil hudna kharaja Naufal bin Muawiyah min Bani Bakar fi nafar min qawm hatta bayyatu Khuza'ah. Bukan bermalam, tapi mereka menyerang di malam hari. Jadi diganti di sini. Nah, mereka menyerang Khuza'ah di malam hari di sumur atau di mata air Al-Watir. Nah, silahkan lanjutkan. Ketika berada pada sumur Al-Watir, mereka bertengkar dan orang Quraisy memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakar, sehingga mereka dapat membunuh Bani Khuza'ah pada malam hari dalam kegelapan. Barakallahu fikum. Iya. Disebutkan di kitab yang lainnya bahwasanya orang-orang Quraisy ini benar-benar membantu Bani Bakar menyerang Khuza'ah dengan senjata, bahkan mereka ikut. Sampai akhirnya Bani Khuza'ah ini karena diserang dalam kondisi mereka nggak siap, mereka mundur sampai masuk ke tanah haram. Ketika masuk ke tanah haram, itu orang-orang Banu Bakar mengatakan, ini udah masuk ke tanah haram gitu loh. Hati-hati, ini Tuhanmu kata mereka. Apa kata Quraisy? Aduh,
Nggak ada Tuhan hari ini, kata mereka. Kalian ajak nyuri di tanah haram. Ini kesempatan buat kalian untuk membalas dendam kalian terhadap Khuza'ah. Maka di sini Quraisy jelas-jelas melanggar perjanjian itu. Dan mereka melakukan itu di malam hari dengan harapan nggak ketahuan. Ya kalau nggak ketahuan kan aman seakan-akan buat mereka. Baik, dilanjutkan. Kemudian berangkatlah Amr bin Salim dari suku Khuza'ah bersama 40 orang temannya untuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menginformasikan apa yang menimpa mereka sekaligus dalam rangka meminta bantuan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, kamu pasti ditolong wahai Amr bin Salim. Allahu Akbar. Naam jamaah. Jadi tatkala Bani Khuza'ah ini masuk ke kota Mekah, disebutkan bahwasanya mereka berlindung di rumah Amr bin Salim dari suku Khuza'ah. Akhirnya Amr bin Salim ini berangkat ke kota Madinah. Udah nggak ada cara lain sudah. Ini pengkhianatan dan pelanggaran besar. Mereka berangkat. Ketika sampai ke kota Madinah, disebutkan bahwasanya Amr bin Salim ini menyenandungkan bait-bait syair. Yang awal baitnya mengatakan, Ya Rabbi inni nashidun Muhammadan hilfa abina wa abihi atlada qad kuntum waladan wa kunna walidan thammata aslamna falam namzi yadan fansur hadakallahu nasran a'tada wad'u ibadallahi ya'tuka madada fihim rasulullah qad tajarrada insima khasfan wajhu tarabbada. Dia menyebutkan yang maknanya secara umum, wahai Rabbku, aku meminta dengan maksa kepada Muhammad SAW. Orang yang ada perjanjian dengan orang tua kami. Orang tua dia dan orang tua kami yang sudah lama sebenarnya perjanjian itu. Tatkala Nabi mendengarkan ucapan Amr ini, Amr bin Salim, dia mengatakan, nusirta ya Amr. Engkau dimenangkan, ditolong wahai Amr. Di beberapa buku sejarah disebutkan bahwa 3 hari sebelum kedatangan Amr ini, Aisyah radhiyallahu taala anha menyiapkan perlengkapan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Tabrani. Abu Bakar tanya sama Aisyah ketika melihat persiapan baju perangnya, senjatanya. Ya bunaya ma hadzal jihaz. Perlengkapan apa ini? Qalat wallahi ma adri. Kata Aisyah, demi Allah aku enggak tahu. Qala wallahi ma hadza zamanu ghazwi Bani al-Asfar. Fa aina yuridu Rasulullah. Ini bukan masa memerangi orang Romawi. Orang-orang bule. Bukan. Mau kemana Rasulullah SAW? Aisyah mengatakan, wallah la ilma libi. Aku enggak tahu apa-apa. Di sini di hari ketiga datang Amr bin Salim membawa 40 orang. Menceritakan apa yang telah terjadi. Orang-orang Quraisy sadar bahwa mereka telah melanggar perjanjian. Sehingga mereka bermusyawarah tentang apa yang harus dilakukan. Disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada mereka, seakan-akan aku melihat
Abu Sufyan akan datang ke sini. Dan betul. Nah, silakan lanjutkan. Tafadhal. Nah, apa terputus? Nah, tafadhali. Kemudian Abu Sufyan juga datang ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian. Ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau menolak keinginannya sehingga ia kembali ke Mekah tanpa membawa hasil. Barakallahu fikum. Iya, ada cerita panjang sebenarnya perjalanan Abu Sufyan ke kota Madinah. Ketika Abu Sufyan berangkat ke Madinah, di tengah jalan berjumpa dengan Budail. Baru pulang dari Madinah. Ditanya, dari mana engkau ya Budail? Budail bin Warqa. Apakah engkau dari kota Madinah? Budail enggak menjawab. Tidak mengiyakan pertanyaan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan cerdas. Dia lihat kotoran ontanya Budail. Ternyata di situ ada biji kurma. Maka tahu Budail, mereka ini baru datang dari kota Madinah. Akhirnya Abu Sufyan berangkat dengan segera ke kota Madinah. Ketika sampai kota Madinah, Abu Sufyan langsung menuju ke rumah putrinya, istrinya Nabi SAW. Bayangin ya bagaimana putrinya, seorang muslimah yang taat. Bapaknya pada waktu itu pemimpin orang-orang musyrikin. Ketika masuk ke rumahnya Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan, dia mau duduk di karpetnya Nabi SAW. Tempat istirahatnya Nabi SAW. Ketika mau duduk langsung diseret sama Ummu Habibah, digulung. Heran Abu Sufyan. Dia mengatakan, ya bunayya, wahai putriku, ada apa? Apakah engkau memang gak ingin aku duduk di karpet itu, atau karpet itu memang ya gak baik buat aku duduki gitu. Kata Ummu Habibah, bal huwa firasyu Rasulillah SAW. Enggak. Itu adalah firasnya atau karpetnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anta rajulun musyrikun najis. Kata Ummu Habibah, dan engkau adalah orang musyrik yang najis. Apa kata Abu Sufyan? Wallahi laqad asabaka ba'di syarrun. Demi Allah engkau sudah tertimpa keburukan setelah berpisah dengan aku, wahai anak. Akhirnya setelah dari rumahnya Ummu Habibah, Abu Sufyan datang menjumpai Nabi SAW. Ngomong, dia minta maaf, ini itu macam-macam, mau memperbaharui perjanjian. Nabi tidak menjawab. Akhirnya berangkat ke Abu Bakar. Ngomong sama Abu Bakar agar ngomong sama Nabi SAW. Kata Abu Bakar, enggak, aku enggak akan ngomong sama Nabi SAW. Datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang ke Umar, minta tolong, kata Umar, aku nolong kalian. Aku nolong kalian. Umar mengatakan, "Wallahi law lam ajid illa dzar la jahadtukum bi." Demi Allah, kalau aku tidak
memiliki persenjataan kecuali semut, aku akan perangi kalian dengan semut itu. Kemudian datang ke Ali bin Abi Thalib. Dan di situ ada Fatimah. Ada Hasan. Ya, yang masih merangkak. Kata Abu Sufyan, "Ya Ali, engkau orang yang paling dekat rahimnya sama aku," kata dia. "Aku punya perlu. Aku nggak mungkin pulang dengan tangan kosong ke Mekah," kata dia. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Abu Sufyan, laqad azama Rasulullah SAW ala amrin ma nastati'u an nukallimahu fi." Nabi SAW telah membuat satu keputusan yang kita nggak bisa ngomong lagi. Selesai urusan. Terus ngomong sama Fatimah. Coba anakmu ini suruh ngomong sama kakeknya. Anakku masih kecil, kata Fatimah. Nggak mungkin dia melakukan itu. Terus tatkala mendengar itu, Abu Sufyan merasa gelap dunia ini buat dia. Karena dia tahu selesai kota Mekah ini kalau diserang oleh umat Islam. Akhirnya dia maksa sama Ali. Kata Ali, udahlah engkau ngomong sama orang-orang, aku memberikan suaka kepada penduduk Mekah gitu. Kemudian kau pulang. Pulanglah ke kota Mekah Abu Sufyan. Sampai kota Mekah cerita bagaimana perjumpaan dia dengan Nabi SAW, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Ali. Yang terakhir dia mengatakan, Ali cuma nyuruh aku ngomong kayak gitu di masjid. Kata orang-orang, apakah diterima ucapanmu sama Muhammad SAW? Kata Abu Sufyan, enggak. Terus engkau itu dipermainkan aja sama Ali kalau kayak gitu. Suruh ngomong itu. Kata Abu Sufyan, la wallahi ma wajadtu ghairu. Tidak, demi Allah. Enggak ada cara lain. Sudah. Cuma itu yang dapat aku lakukan. Baik. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, silakan lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersiapkan pasukan untuk mengambil alih Mekah. Sementara itu, Hatib bin Abi Balta'ah menulis pucuk surat kepada penduduk Mekah dengan mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerangi mereka. Kemudian Allah memberitahukan kepada nabinya tentang apa yang dilakukan oleh Hatib tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Miqdad untuk mengejar wanita yang membawa surat Hatib. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ketika Nabi SAW hendak berangkat ke kota Mekah, Nabi SAW meminta kepada Allah agar nggak bocor rencana itu. Karena beliau benar-benar ingin masuk ke kota Mekah dengan tiba-tiba. Dan ternyata ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah menulis sepucuk surat. Ngasih tahu penduduk Mekah bahwa Nabi SAW akan memerangi mereka. Kemudian Allah memberitahu nabinya. Perempuan ini udah jalan, dititipin kepada seorang perempuan yang ditaruh di dalam kepangan rambutnya. Rambutnya dikepang, disimpan di dalamnya. Nabi SAW mengirim 3 orang. Karena datang berita dari langit nih. Ada yang hendak membocorkan rencana tersebut. Baik. Dilanjutkan, Fadhal. Para sahabat yang ditugaskan kembali dengan membawa surat tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Hatib, apa ini? Kemudian ia pun meminta maaf. Ia melakukan itu karena dahulu
ia pernah berhutang budi kepada orang-orang Quraisy ketika ia tidak memiliki kerabat yang dapat melindunginya. Aku ingin menolong mereka agar mereka melindungi kerabatku di sana, katanya. Kemudian Umar berkata, biarkan aku memenggal kepalanya ya Rasulullah. Sesungguhnya ia telah melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh ia orang yang munafik. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya seraya berkata, Allah lebih mengetahui orang yang berjuang dalam perang Badar. Berbuatlah apa yang kamu suka, aku telah memaafkanmu. Barakallahu fikum. Taib ahibati fillah. Ketika Ali diutus sama Nabi SAW untuk mengambil surat yang dikirimkan oleh Hatib bin Abi Baltah, dibawa oleh seorang perempuan yang berangkat ke Mekah, Ali itu menurunkan perempuan ini memeriksa barang-barangnya yang ada di kendaraannya. Nggak ada itu surat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada perempuan ini, dia mengatakan, maka dzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak berdusta. Artinya yang diucapkan Nabi benar. Dan kami juga nggak berdusta. Kata Ali, engkau keluarkan surat itu atau kita telanjangin engkau. Ketika perempuan ini melihat keseriusan Ali bin Abi Thalib, maka perempuan ini mengatakan, engkau sana dulu. Berpalinglah Ali. Kemudian perempuan ini mengeluarkan dari dalam kelabangnya, dalam kepang rambutnya itu surat itu. Dibawa ke kota Madinah. Sampaikan kepada Nabi SAW. Dipanggil Hatib bin Abi Baltah. Ditanya apa sebabnya. Oh, ternyata sebabnya tadi. Hatib bin Abi Baltah ini bukan dari qabilah yang dikenal di kota Mekah. Dia adalah orang yang nempel sama orang-orang Quraisy. Sedangkan dia mengatakan, aku ya punya anak di situ, punya kerabat. Harapanku ya anak-anakku dan keluargaku diselamatkanlah sama mereka. Umar gak tahan lihat itu. Dia minta izin sama Nabi SAW untuk memenggal kepalanya Hatib bin Abi Baltah. Tapi kita lihat bagaimana sikap Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu nggak boleh gegabah mengambil sikap. Ada orang-orang yang baik yang kemudian terjebak dalam sebuah perbuatan mungkar. Itu tidak membuat kita lupa dengan kebaikan orang tersebut. Orang itu orang yang berjasa. Dan kesalahan itu wajar dilakukan manusia. Maka tatkala Umar minta izin untuk menebas, memenggal kepala Hatib bin Abi Baltah, maka Nabi SAW mengatakan, la'allallah ittala'a ala man syahida badran. Qala i'malu ma syi'tum waqad faqad ghafartu lakum. Wahai Umar, Allah telah melongok, melihat, mengetahui orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, ini firman Allah, mungkin perlu ditambahkan, lalu Allah berkata kepada mereka, if'alu ma syi'tum, atau i'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum. Kalian berbuatlah semau kalian. Aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya Hatib bin Abi Baltah dimaafkan atas apa yang dia lakukan. Dan dia bukan orang munafik. Dia sahabat ikut perang Badar. Dan Allah telah memberikan keistimewaan untuk penghuni Badar bahwasanya mereka diampuni dosa-dosanya. Artinya mereka bukan orang munafik. Kemudian Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Mumtahanah. Silakan dibaca. Oleh karena itu, kemudian Allah menurunkan surat Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulqun
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang. Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, itu Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Barakallahu fiik. Di sini sikap seorang muslim. Loyalitas dia itu kepada Allah dan Rasul. Dia harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada segala-galanya. Ini bicara loyalitas. Dan ini satu hal yang wajar. Jangan sampai dianggap ayat ini ayat intoleransi. Karena masih ada. Ayat ini menunjukkan sikap kesatria. Sikap kesetiaan. Gimana orang-orang itu mengusir Nabi SAW, mencaci maki Nabi, menindas umat Islam. Lalu kita mencintai mereka. Mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Lalu kita memberikan loyalitas kita kepada mereka. Ya nggak boleh. Maka Hatib bin Abi Balta'ah bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Ya, ini kejadian. Ada kejadian lain bahwasanya Nabi SAW mengirim beberapa sahabat itu 8 orang kira-kira dikirim ke satu tempat. Biasanya Nabi SAW kalau mau melakukan perjalanan itu beliau kirim orang untuk melihat situasi dan kondisi. Dikirim ke tempat yang bukan arah Mekah supaya orang-orang ini supaya beritanya nggak bocor gitu. Soalnya kalau dikirim menuju ke Mekah, tahu berarti kita mau ke Mekah nih. Berita itu akan tersebar ke kota Mekah. Tapi ternyata Nabi SAW membuat strategi, dikirim ke tempat lain 8 orang ini untuk lihat situasi dan kondisi. Nanti mereka disuruh bergabung dengan pasukan Nabi SAW. Nah, Nabi kemudian berangkat. Silakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah dengan 10.000 pasukan. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib bersama keluarganya dari Mekah dalam rangka hijrah. Selama ini beliau tinggal di Mekah dalam rangka menyiapkan air bagi jamaah haji dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Masya Allah jamaah. Ini pasukan terbesar pada saat itu yang bergabung dengan umat Islam. Coba kita lihat ketika perang Badar 300 lawan 1000. Perang Uhud 700 lawan 3000. Perang Khandaq 3000 lawan 10.000. Itu jumlah umat Islam terus bertambah. Ketika Perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata, itu menjadi peluang buat Nabi SAW untuk mendakwain orang-orang yang selama ini tidak bisa didakwain disebabkan kesibukan mereka dengan orang-orang Quraisy. Tapi tatkala ada gencatan senjata, maka ini kesempatan.
Dan itu membuat orang-orang pada masuk Islam. Sehingga ketika penaklukan kota Mekah, jumlah pasukan itu 10.000. Dan bagaimana disebutkan Abbas, paman Nabi SAW, itu termasuk muhajirin karena dia hijrah sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Dan Abbas menjadi sosok dari orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah, tapi dia sudah muslim karena ada tugas-tugas yang harus dia emban di sana, dan juga memberikan informasi kepada Nabi SAW tentang perkembangan kota Mekah ini. Baik, tafadhal. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Marwa Zahran. Lalu beliau memerintahkan untuk menyalakan 10.000 obor. Sementara itu, orang Quraisy tidak mengetahui perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mereka memang dalam posisi lemah dan takut apabila Rasulullah memerangi mereka. Nah, ahibati fillah. Iya. Ketika sampai ke Mar Zahran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini udah Mar Zahran ini jaraknya udah nggak jauh dari kota Mekah. Nah, bismillah. Ya kira-kira tunggu. Iya udah dekat sekali dengan kota Mekah, Marwa Zahran ini. Di situ Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyalakan 10.000 obor. 10.000 obor. Biasanya satu obor itu untuk 10 orang. Tapi dalam rangka menakut-nakuti orang musyrikin, maka dibikin 10.000 obor. Jadi seakan-akan 10.000 kali 10. Banyak berarti jumlah pasukan tersebut. Dan musuh biasanya tatkala melihat pasukan musuhnya itu lebih banyak, itu sudah down mentalnya. Udah lemes duluan. Nabi melakukan hal itu agar orang-orang Mekah tidak perlu berperang. Agar mereka menyerah. Nggak perlu ada darah yang ditumpahkan. Jadi strategi ini dibikin sebenarnya dalam rangka untuk keamanan penduduk Mekah. Dan kemudian disebutkan bahwasanya kondisi orang-orang Quraisy itu ya dalam kondisi lemah mereka. Setelah kejadian perang Ahzab yang mereka mengumpulkan 10.000 pasukan. Kemudian setelah itu mereka terpecah belah. Nggak ada lagi kekuatan mereka. Sehingga mereka nggak bisa lagi meminta tolong sama kabilah sana, kabilah sini untuk menghadiri Nabi SAW. Karena mereka udah nggak lagi dihormatin seperti dulu. Apalagi dengan perjanjian Hudaybiyah yang menunjukkan kesetaraan antara Quraisy dengan Nabi SAW. Sehingga orang-orang itu melihat, ya ternyata umat Islam ini memiliki kekuatan gitu. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Abu Sufyan bersama Hakim bin Hizam dan Budair bin Warqa keluar untuk mencari informasi sampai mereka tiba di Marwa Zahran. Mereka tercengang ketika melihat pasukan kaum muslimin. Mereka juga menyaksikan
bagaimana para sahabat menjaga dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka tertangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah. Lalu Abu Sufyan pun masuk Islam. Ketika ia akan meninggalkan tempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Al-Abbas, tahanlah Abu Sufyan di ujung gunung agar ia dapat menyaksikan kekuatan umat Islam. Al-Abbas pun menahannya, maka pasukan yang terdiri dari beberapa kabilah melintas bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ini disebutkan di sini Marra Dhahran kira-kira 22 km dari utara Mekah ya. Jadi udah nggak jauh dari kota Mekah. Marra Dhahran ini disitulah orang Quraisy udah mulai ketakutan mereka. Jadi sebelum datangnya pasukan ini, kota Mekah itu sudah hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Gara-gara apa? Gara-gara dosa mereka. Makanya dosa itu, kata Nabi SAW, sesuatu yang grundel di hati ya, yang kita nggak ingin orang lain tahu. Maka sejak pengkhianatan mereka, penduduk Mekah hidup dalam kecemasan. Mereka kepingin cari tahu gimana kondisinya ini. Dan ternyata disebutkan bagaimana Abu Sufyan bersama Hakim bin Hizam, Budail bin Warqa yang mencari berita. Mencari berita apa? Ya berita kedatangan Nabi SAW, sampai mana nih pasukan itu kalau memang mereka bergerak ke kota Mekah. Ternyata sudah sampai Marra Dhahran. Udah dekat sekali dengan mereka. Dan mereka ditangkap akhirnya. Ketika ditangkap, mereka dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian disebutkan bahwasanya Abu Sufyan masuk Islam dan Hakim bin Hizam juga nantinya masuk Islam juga. Ketika berjalan menuju ke kota Mekah dalam posisi Abu Sufyan bersama kaum muslimin pada waktu itu, paman Nabi SAW mengatakan kepada Nabi SAW, ihbis Abu Sufyan. Tahan Abu Sufyan di ujungnya gunung sana. Apa tujuannya? Agar dia menyaksikan kekuatan umat Islam. Jadi berdiri nih Abu Sufyan. Melihat orang-orang yang masuk ke kota Mekah. Kobilah jamaah. Berangkat masuk. Untuk menunjukkan kepada Abu Sufyan tentang kejayaan umat Islam. Yang itu membantu keimanan Abu Sufyan yang baru masuk Islam ini semakin kokoh. Tetapi umat Islam yang dulu dianggap orang rendahan, ya nggak ada yang mau masuk Islam, ternyata terbukti Qabilah itu masuk Islam. Nah, ada hal lain yang berkaitan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pemimpin orang-orang Quraisy dalam beberapa peperangan. Tapi ingat, bukan raja Abu Sufyan di kota Mekah. Enggak. Dia dari Bani Umayyah. Dia tokoh di sana. Dan orang-orang Quraisy ada tokoh-tokoh mereka juga. Namun Abu Sufyan yang dipercaya memimpin perang Uhud, kemudian perang Khandaq ya. Ketika melihat kekuatan itu atau kejayaan umat Islam, tentunya membuat dirinya jadi merasa kecil ya. Dan mungkin melihat Allah telah benar-benar memberikan pertolongan kepada umat Islam. Nah, lanjutkan. Ibnu Abbas berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang suka berbangga diri. Berikanlah untuknya sedikit kebanggaan. Beliau menjawab, baik, siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia akan aman, dan siapa saja yang mengunci pintunya, ia akan aman. Siapa saja yang masuk masjid, ia akan aman. Barakallahu fikum. Ini pelajaran penting buat kita juga. Bahwa saya menghadapi keberagaman manusia, kita harus membaca karakter mereka. Abu Sufyan pemimpin. Ya tentunya dia suka dengan kebanggaan ya. Dan dia baru masuk Islam. Bagaimana cara ngobatin dia? Maka pamannya Abbas
memberikan usulan kepada Nabi SAW. Berikan sesuatu lah yang membuat dia jadi bangga. Muslim bangga dengan keislamannya gitu. Bukan Muslim yang akhirnya takut sama Islam, tapi Muslim yang bangga dengan keislamannya. Maka Nabi SAW menyuruh salah seorang sahabat untuk menyeru di kota Mekah. Untuk berteriak, memberikan pengumuman. Apa isi pengumumannya? Yang pertama pengumuman disebutkan, ala man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman, nggak akan diganggu. Orang-orang ketika mendengar ucapan Abu Sufyan, mereka tahu, oh berarti ada kekhususan rumahnya Abu Sufyan ini. Tapi kata orang-orang, gimana sih? Nggak cukup rumahnya Abu Sufyan buat kita semua. Lalu yang kedua, orang ini yang diperintah Nabi untuk menyeru mengatakan, barang siapa yang menutup pintu rumahnya aman. Loh kalau gitu kan nggak perlu ke rumahnya Abu Sufyan. Orang di rumah sendiri aman. Pokok ditutup pintunya. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Penyebutan nama Abi Sufyan sebenarnya hanya untuk mengingatkan orang-orang tentang kedudukan Abu Sufyan. Dan tentunya Abu Sufyan dengan cara itu semakin kuat keislamannya. Karena dia merasa dihormatin, dihargai tatkala dia masuk Islam. Bahkan lebih terhormat dari yang sebelumnya. Gak ada yang mengatakan yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman kecuali Nabi SAW. Yang itu membuat orang-orang juga menghargai Abu Sufyan. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zubair bin Awam untuk menemui Muhajirin dan pasukan berkudanya, lalu menuntunnya untuk masuk melalui Qidah, dataran tinggi yang berada di Mekah, dan menancapkan bendera di Hujun, serta tidak meninggalkannya hingga beliau datang. Barakallahu fiikum. Ya, di sini Nabi SAW mengutus Zubair bin Awam bukan untuk menemui, tapi untuk mengomandoi orang-orang Muhajirin dan pasukan berkuda. Dan diperintahkan untuk masuk dari arah Kudai. Kida. Bukan Kida jemaah. Tapi apa dari arah Kudai ya? Iya kayaknya Kudai lebihnya ya. Au min Kada. Bentar. Iya. Bukan Kida tapi Kada. Kada. Kada wa kada wa kuda wa kudai. Ini penyebutannya. Penyebutan kada ini mungkin sekarang kita kalau ke Mekah ada daerah namanya Kudai. Dari situ diperintahkan untuk masuk orang-orang Muhajirin. Kemudian menancapkan bendera di Hajun. Hajun wala Hujun. Nah, mungkin Hujun wa Hajun. Jadi Rasul SAW membagi pasukan Ansar dan Muhajirin. Bagaimana pasukan Muhajirin dikomandoi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan mereka diperintahkan untuk masuk bersama Nabi nanti. Jadi tidak masuk duluan. Mereka berhenti di Hajun sana. Sehingga Nabi datang dan masuk ke kota Mekah bersama-sama. Baik. Khalid bin Walid. Bagaimana dengan Khalid bin Walid? Saif min suyufillah al-maslulah. Yang dia sebelumnya belum dijadikan komandan sama Nabi SAW.
Ketika perang Mu'tah, Khalid sebagai anggota pasukan, prajurit. Tapi ketika penaklukan kota Mekah, Masya Allah, Khalid bin Walid sudah dikasih amanah menjadi komandan. Nah, silakan dilanjutkan. Beliau juga mengutus Khalid bin Walid untuk menemui kabilah Qado'ah, kabilah Salim, dan yang lainnya. Beliau memerintahkannya untuk memasuki Mekah dari dataran rendahnya dan menancapkan panjinya dekat dengan Ka'bah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana pasukan ini mengepung kota Mekah. Nabi memerintahkan Khalid untuk masuk ke kota Mekah, tapi harus menyelesaikan dulu dengan ada kabilah Qado'ah dan kabilah Sulaim atau Salim yang mereka bermasalah kabilah ini. Setelah Khalid menyelesaikan urusan sama mereka, menaklukkan mereka, Khalid masuk ke kota Mekah dari dataran rendah. Jadi dari atas, dari samping, dari bawah. Sehingga orang-orang Mekah itu gak bisa kemana-mana gitu. Mereka menyerah. Sekali lagi Nabi SAW tidak ingin ada pertumpahan darah di kota Mekah. Beliau ingin Mekah itu berserah diri gitu loh. Selesai sudah. Mereka kalau bisa juga masuk Islam. Karena mereka telah melakukan pelanggaran tersebut. Nah, dilanjutkan. Beliau juga mengutus Sa'ad bin Ubadah untuk menemui pasukan Ansor yang mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk menahan tangannya dengan tidak memerangi siapapun kecuali orang yang melakukan penyerangan. Barakallahu fikum. Nah, nih kalau tadi Abdul Zubair bin Awam memimpin orang-orang muhajirin. Adapun Khalid bin Walid suruh masuk dari arah bawah. Adapun pasukan orang-orang Ansar itu dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu yang mereka mendahului Nabi SAW fi muqaddimati Rasulullah. Mereka yang di depan, Nabi memerintahkan kepada mereka ini udah mau masuk kota Mekah nih. Jadi mereka suruh nunggu semuanya, kemudian ternyata Nabi Nabi SAW nanti akan bersama orang-orang muhajirin, di mana di bawah pimpinan Zubair bin Awam, pasukannya di sana. Nabi memberikan pesan kepada orang-orang Ansar agar mereka tidak meneteskan darah di sana, menahan diri, tidak membunuh kecuali yang memerangi. Kenapa jauh? Orang-orang muhajirin, penduduk Mekah, mereka tahu ini keluarga mereka, ini kerabat mereka. Biasanya ya masih adalah di antara mereka tali kekerabatan. Sedangkan orang-orang Ansar kan enggak. Mereka mungkin juga enggak kenal dengan orang-orang yang ada di Mekah. Maka Nabi memberikan pesan secara khusus, sebenarnya pesan ini untuk semuanya, tapi secara khusus diberikan kepada orang-orang Ansar agar mereka tidak bersikap menyerang, tidak bersikap agresif. Tapi mereka masuk ya tidak melakukan serangan kecuali kalau ada yang menyerang mereka. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah sambil menunggang untanya dalam keadaan khusyuk dan tawaddu kepada Allah serta membaca Al-Quran surat Al-Fatih. Na'am, barakallahu fikum, subhanallah ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk ke kota Mekah menunggangi ontanya, dan disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat beliau masuk dengan pakaian perang yang berwarna hitam penutup kepalanya. Beliau masuk dengan membaca awal surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Sambil
Jalannya onta itu membuat bacaan Nabi, bacaannya beliau tawadhu, membaca permulaan ayat Al-Fat juga untuk mengingatkan para sahabat bahwa kemenangan ini dari Allah Azza wa Jal. Allah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Karena ada pasukan kalau berhasil menaklukkan kota yang mungkin selama ini menyimpan dendam, melakukan tindakan-tindakan yang sangat menyakitkan, lalu mereka berhasil menaklukkannya, biasanya akan arogan. Ini kesempatan nih. Hari ini hari adalah balas dendam ini dan itu. Tapi Nabi SAW membaca surat itu. Beliau sambil nunduk, tawadhu kepada Allah Azza wa Jal dan bersyukur atas nikmat yang diberikan olehnya. Taib, barakallahu fikum. Ana rasa mungkin kita cukupkan di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab karena masih banyak yang perlu dibahas tentang cerita penaklukan kota Mekah ini. Barakallahu fik. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung Ustaz. Tafadoli Umu Fatin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ana punya 2 pertanyaan ya Ustaz. Tafadhali. Yang pertama tentang sikapnya Ummu Habibah terhadap ayahnya. Sedangkan yang kita pahami itu kan sebagai seorang muslimah yang taat, meskipun orang tuanya kafir, tetap bersikap baik. Apakah ini khusus karena kan beliau adalah istri seorang nabi atau bagaimana? Atau karena ayahnya yang gembongnya orang musyrikin atau gimana Ustaz? Yang kedua, tentang meninggalnya Rasulullah. Ada yang mengatakan kalau misalnya matinya itu dalam keadaan sakit atau gimana, itu bukan seorang muslim. Nah, sedangkan Rasulullah adalah kekasih Allah, di mana dicabutnya nyawanya itu seperti menuangkan air teko ke dalam sebuah wadah. Itu bagaimana cara kita memahami Ustaz? Syukuran Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Bagaimana sikap Ummu Habibah? Kita tahu anak wajib berbakti sama orang tuanya, walaupun kafir. Tapi ada orang tua yang memerangi, yang kita perlu benci sama orang tersebut. Jadi disinilah kebencian anak kepada orang tuanya yang secara fitrah dia ini bapaknya dia. Tapi tatkala dia memerangi Allah dan Rasulnya, bahkan bagaimana kisah atau sejarah hitam Abu Sufyan ini, maka sang anak ingin memberikan pelajaran kepada ayahnya. Jadi dia ingin menunjukkan bagaimana kecintaan dia kepada Nabi SAW. Maka dia tidak mengatakan ini kasurnya, ini karpetnya suamiku. Tidak. Ini bukan bicara hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan. Maka Ummu Habibah mengatakan, hadza firasyu Rasulillah SAW. Tetap Ummu Habibah menghormati, fadhal duduk, tapi jangan duduk di sini engkau. Dan dia menjelaskan apa sebabnya. Sambil dia mengatakan, engkau rajulun musyrikun najis. Dan ini juga menunjukkan bahwa mulai kejayaan Islam ini nampak. Apalagi udah dapat berita bahwasanya akan datang nih Abu Sufyan, akan minta perjanjian padahal setelah berkhianat. Jadi sikap Ummu Habibah ini adalah sikap yang tepat sebenarnya. Dan kita pun menghadapi orang tua, macam-macam orang tua itu.
Ada orang tua yang hanya kafir saja, tapi ada orang tua yang memusuhi, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kebencian dia kepada Islam. Maka beda sikap anak kepada orang tuanya. Mungkin seperti itu, apalagi kondisinya perjanjian itu sudah dilanggar oleh Abu Sufyan, oleh orang-orang Quraisy. Adapun kalau bicara proses kematian Nabi SAW, ahibati fillah, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekarat. Seperti keluarnya air dari teko. Iya, seperti itu seorang muslim. Tapi sakit. Kita pernah nggak ngerasakan luka? Sakit luka itu. Bagaimana tatkala ruh ini yang berkumpul dengan tubuh kita selama bertahun-tahun, yang ruh itu berada di setiap sel dari tubuh kita, di setiap syaraf, kemudian dia harus berpisah. Memang dia seperti teko, tapi sakit. Sakit. Kemudian sakitnya itu ada yang lebih sakit lagi umpamanya. Itu juga untuk penghapusan dosa dan pengangkat derajat. Maka Nabi SAW ketika beliau mendekati ajalnya, lalu Fatimah mengatakan radhiyallahu taala anha, wa karba abata, ya Allah betapa susahnya abahku ini, kata dia. Nabi mengatakan kepada Aisyah, la karba ala abika ba'dal yawm. Enggak ada lagi kesulitan buat bapakmu setelah ini. Jadi itu proses terakhir yang harus dilewati. Jadi mungkin seperti itu ya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya Ummu Sakinah, tafadholi. Syukran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tafadhal ya. Terkait dengan perlakuan agak sedikit berbeda dengan orang yang umumnya kedudukan gitu Ustaz. Itu bagaimana ya kalau kita di lingkungan atau di jamaah pengajian gitu Ustaz. Misalnya ada yang sedikit punya kedudukan gitu, kita panitia atau mungkin memperlakukannya agak sedikit berbeda, tapi khawatir nanti menimbulkan iri gitu Ustaz, yang jamaah yang biasa aja gitu Ustaz. Tapi Nabi sendiri juga ada gitu tindakan beliau yang terkesan memprioritaskan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan gitu Ustaz. Terus yang kedua, kalau orang-orang Islam yang masuk Islamnya ketika Fathu Mekah itu terkesannya kayak masuk Islam terpaksa gitu saat udah keadaannya, jadi harus masuk Islam itu. Untuk kasus seperti ini bagaimana Ustaz, tetap terpuji atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Berkaitan dengan sikap kita kepada masyarakat yang mungkin secara strata sosial ya berbeda ya, secara jabatan berbeda. Sebenarnya kita pun membedakan sikap kita kepada mereka. Apa tujuannya? Tujuannya memperbaiki mereka. Bukan tujuannya memuliakan mereka tanpa ada maksud. Tapi ada maksud. Ada orang-orang itu yang cara memperbaikinya dengan diteriakin. Diteriakin, berhenti dia. Ada yang caranya dipanggil dikasih hadiah. Ada yang caranya diancam. Maka semua cara ini sebenarnya tujuannya memperbaiki. Bagaimana sikap di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda ketika kajian, kadangkala ada yang dikasih duduk di depan ya. Fadl duduk depan, padahal jamaah ini gimana kok dikasih tempat khusus dia. Subhanallah, Nabi SAW pernah beliau lagi di Masjid Nabawi. Lalu udah penuh nih Masjid Nabawi ini.
jamaahnya itu udah banyak. Nabi menjelaskan akan masuk dari pintu ini, kata Nabi SAW. Seorang laki-laki yang alaihi mashatu malak, yang ada usapan malaikat di wajahnya, jadi tampan sekali. Ternyata yang masuk Jarir bin Abdullah al-Bajali. Lalu Nabi SAW melemparkan kepada Jarir selendangnya untuk dijadikan alas. Untuk dijadikan alas. Nabi mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Apabila datang kepada kalian orang yang mulia di kaumnya, kalian muliakan dia gitu. Jadi nggak sama dengan yang lain. Dalam rangka memperbaiki orang itu. Ketika dilemparkan selendang Nabi SAW kepada Jarir untuk dijadikan alas duduknya, Jarir meletakkan di kepalanya, bukan di duduk. Itulah orang mulia, kalau dimuliakan akan memuliakan orang lain. Kemudian pernah kejadian Nabi SAW dapat kiriman harta, lalu beliau membagikan harta tersebut. Dibagiin, nggak sama rata. Ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih. Kemudian yang nggak dikasih ini, tadi ini mungkin terjadi di masyarakat. Mereka iri, mereka jadi nggak nyaman. Ketika Nabi membagi dan tidak sama rata, sebagian malah nggak dikasih, maka sebagian sahabat yang tidak dikasih itu ya merasa gimana sih Nabi kok kayak gitu. Lalu beliau berpidato, memperbaiki lagi. Yang tadi diperbaiki dengan dikasih harta. Terus yang nggak dikasih harta ini gimana cara memperbaikinya? Jangan sampai merusak jiwa mereka gitu loh. Maka Nabi SAW mengatakan, "Inni u'tir rajula wa ada'ur rajul." Aku berbagi kepada sebagian dan sebagiannya aku nggak kasih. "Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti." Dan yang aku tidak kasih itu lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Karena pandangan orang-orang itu yang dikasih hadiah itu berarti dicintai. Yang nggak dikasih berarti nggak disukai. Maka ini pandangan yang salah. Maka Nabi menyebutkan yang aku tidak kasih itu lebih aku cintai daripada yang aku kasih. U'ti aqwaman lima fi qulubihim minal jaza'i wal hala. Aku memberikan kepada orang-orang itu harta karena aku tahu kondisi hati mereka ini galau, sedih. Mereka itu sedang bermasalah ke hati mereka ini. Banyak berkeluh kesah. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallah fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku menyerahkan sebagian yang lainnya itu yang tidak aku kasih karena aku melihat di hati mereka ada kebaikan, ada rasa cukup di hati mereka. Minhum Amr bin Taghlib, di antara mereka Amr bin Taghlib. Lihat Nabi bagaimana memperbaiki lagi. Diperbaiki secara umum dan ada satu orang khusus nih. Satu orang khusus yang mulia di antara mereka. Nah kami menyebutkan di antara mereka Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib yang awalnya termasuk yang gak suka dengan sikap Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ma uhibbu annali bi kalimati Rasulullah SAW humrun nam." Aku gak mau kalau kalimat Nabi itu diganti sama onta merah. Artinya dicabut kalimat itu, dikasih onta merah. Enggak. Itu lebih aku cintai daripada onta merah. Ini cara memperbaiki orang. Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan kita membeda-bedakan orang. Tapi orang itu memang berbeda. Yang menyebabkan sikap kita berbeda dengan mereka. Semua dalam rangka memperbaiki. Ingat, tujuannya dalam rangka memperbaiki. Bukan cari muka. Bukan untuk menjilat. Bukan untuk memperbaiki orang ini. Kadang-kala ketika kajian, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia ya yang telah turut serta dalam lancarnya atau jalannya acara ini. Yang salah satu adalah Bapak Fulan. Penyebutan Bapak Fulan ini, kenapa nggak lainnya juga disebutkan? Enggak. Bapak Fulan ini yang perlu kita perbaiki supaya ya jadi lebih mendukung dakwah ini. Jadi insya Allah seperti itu. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Terpaksa ya. Nah,
Jadi memang ada orang-orang yang masuk Islam itu karena terpaksa, bukan dipaksa. Karena keadaan. Seperti tatkala melihat penduduk Mekah pada takluk. Di sini kabilah itu masuk Islam. Jadi mereka selama ini menanti. Mereka menanti antara Quraisy sama Nabi Muhammad SAW mana yang menang gitu. Mereka menonton dari jauh. Kalau yang menang Quraisy selesai sudah, memang dari dulu kan Quraisy yang mereka hormatin. Tapi ketika yang menang adalah Nabi Muhammad SAW, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kalau bicara karena terpaksa, enggak juga. Karena hidayahnya ya seperti itu. Lalu kita ini tidak diperintahkan untuk mengetahui isi hati orang. Enggak. Apakah dia ikhlas lillahi ta'ala dalam mengatakan itu apa tidak. Kita menghukumin orang itu dengan zahirnya. Kalau perbedaan antara yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dan setelah penaklukan kota Makkah beda, tentunya berbeda. Makanya Allah katakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka orang-orang khusus gitu. Yang mengikuti mereka juga tetap mendapatkan fadilah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Enggak sama orang yang berinfak, yang berjuang sebelum penaklukan kota Makkah dan setelah penaklukan kota Makkah, berbeda, pahalanya berbeda. Tapi mereka tetap adalah orang-orang beriman yang diterima keimanannya. Kejadian Usama bin Zaid. Ketika dalam satu peperangan, dia bersama orang Ansor ini mengejar satu orang, lalu orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Sama orang Ansor yang mau menebasnya ditahan senjatanya, lalu sama Usama dibunuh orang. Ketika sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Engkau membunuh orang itu setelah orang itu mengatakan la ilaha illallah. Kata Usama, ya Rasulullah, dia mengatakan itu karena takut dengan pedang, karena takut dengan kematian dia mengatakan itu. Nabi mengatakan kepada Usama, halla syaqaqta qalbahu? Kenapa engkau enggak belah dadanya? Sehingga engkau tahu dia mengatakan itu dari hatinya atau dari lisannya aja karena takut. Kenapa engkau enggak belah dadanya? Jadi kita ini menghukumi orang itu dengan zahirnya. Batinnya terserah Allah Azza wa Jalla. Pernah kejadian juga ketika nanti perang Hunain ya, pembagian apa? Harta rampasan perang itu kan nggak sama-sama dikasih sama Nabi SAW. Ada satu orang yang mengatakan, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlakulah adil, engkau nggak adil dalam pembagian ini. Nabi marah SAW. Di situ ada Khalid bin Walid yang mengatakan, ya Rasulullah, biar aku tebas kepala orang ini, lehernya orang ini. Kata Nabi SAW, jangan. Mungkin dia sholat, orang itu orang yang sholat gitu. Lalu Khalid mengatakan, ya Rasulullah, berapa banyak orang yang sholat, tapi yang dia ucapkan di hatinya beda dengan yang di lisannya. Kata Nabi SAW, aku tidak diperintahkan untuk membelah dada mereka dan membongkar perut mereka. Enggak. Jadi secara umum, bahwasanya orang-orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah lebih utama. Tapi yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah, walaupun kan kondisinya kadangkala ya karena takut, karena ini dan itu, selama Islamnya itu benar, maka Islamnya diterima. Kalau Islamnya nggak benar, pura-pura, ya dia termasuk orang munafikin. Yang kita tahu, orang munafikin di dunia, kita bergaul dengannya sebagai sosok muslim. Kalau mati dikuburkan di kuburan orang Islam. Sebagaimana Nabi menguburkan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafikin, dikuburkan di Baqi dia. Karena dihukumnya sebagai seorang Islam dalam zahirnya. Tapi batinnya dia adalah orang kafir sebenarnya. Hadza wallahu a'lam. Nah. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya Utitika, tafadholi bertanya langsung.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali. Ahlan bik Ustaz. Ustaz, di sini kita lihat ketika Rasulullah melakukan peperangan atau pembagian pasukan itu selalu memisahkan antara Muhajirin dan Ansor, kemudian juga dengan suku-suku lain. Nah, bagaimana hal ini dikaitkan ketika orang-orang berkata bahwa ada rasis di dalam agama Islam? Seperti itu, Ustaz. Kemudian yang kedua, kasus Fathu Makkah ini, mereka masuk Muslim ketika melihat kekuasaan Rasulullah. Nah, untuk kita Ustaz, ketika kita ingin keluarga kita mendengar apa yang kita sampaikan mengenai perihal agama ini, apakah boleh misalnya kita ada suatu tujuan yang ingin kita capai, baik itu dari kekuasaan dan lain-lain, tujuannya supaya mereka mendengar apa yang kita sampaikan dan mereka bisa mengikut apa yang kita sampaikan. Seperti itu Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Pembagian pasukan secara qabilah atau muhajirin dan ansar ini bukan rasis. Maka kita lihat soft salat itu nggak ada muhajirin sama ansar. Mereka sama. Namun pembagian ini dalam rangka mereka berjuang mati-matian bersama kerabat mereka, bersama keluarga mereka. Dan di situ ada fanatisme. Tetap ya kita, di diri kita itu ada. Mamanya anak cinta sama bangsa Indonesia. Ya wajar lah. Kalau bicara mamanya orang Indonesia, ketemu orang Indonesia senang banget gitu loh. Itu hal yang wajar. Perasaan itu ada. Maka Nabi SAW memanfaatkan perasaan ini agar mereka berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian. Setiap qabilah itu berjuang mati-matian. Pernah ketika perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Tatkala itu Khalid bin Walid insyaallah yang menjadi komandannya. Ketika perang itu umat Islam menghadapi sosok Musailamah al-Kadzdzab bersama pasukannya yang kuat. Nggak ketahuan umat Islam ini kalahnya di bagian mana. Maka mereka minta kepada Khalid, tolong kita dipisahkan, kata dia. Tolong kita dipisahkan. Artinya setiap qabilah berjuang sendiri-sendiri. Bersama qabilahnya. Supaya ketahuan dari qabilah mana ternyata kita ini kecolongan gitu. Ketika dipisah, maka setiap qabilah mereka bersungguh-sungguh jangan sampai dari kita ya. Jangan sampai dari kita gitu. Akhirnya mereka menang seperti itu. Jadi itu bukan rasis, tapi memang pembagian itu dalam rangka untuk memotivasi setiap qabilah agar mereka benar-benar berjuang dan menunjukkan perjuangan mereka kepada yang lainnya. Bahwasanya kita harus bareng-bareng ya. Jadi mungkin seperti itu bentuk pembagian itu. Makanya kalau bagian sholat apa nggak ada pembedaan muhajirin dan orang-orang ansor. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau bicara, ya ada orang itu yang mau dengar dari kita kalau kita punya jabatan. Karena mereka masih memandang dunia. Kalau kita sukses, kalau ana banyak duitnya, biasanya keluarga akan dengar Ustaz. Tapi kalau ana miskin, nggak punya apa-apa, ngomong agama nggak ditoleh. Iya, ada yang seperti itu. Bolehkah kita umpamanya ingin mengumpulkan harta, ingin mendapatkan sesuatu yang dengan itu bisa didengar? Kalau tujuannya memang seperti itu, nggak ada masalah. Ini cuma bicara sarana. Sarana dalam rangka kita berdakwah. Ana kayaknya harus jadi pengusaha yang kaya raya. Kenapa ana lihat di kampung tuh pengusaha Ustaz, Masya Allah orang-orang kampung taat sama dia. Karena dia suka berbagi duit ini dan itu. Jadi ini mungkin menjadi salah satu sarana selama sarana itu halal, sarana itu diperbolehkan dalam agama, Anda rasa nggak ada masalah seorang untuk meraihnya sebagai ya sarana untuk dakwah. Seperti umpamanya, Anda mau dokter lah, Anda mau dokter.
Kan nggak harus jadi dokter gitu loh. Kan cuma gelar itu. Yang jadi masalah kalau nggak gelar, nggak punya gelar, orang-orang nggak mau dengerin Ustaz. Tanya, fulan apa? Sekolah di mana? Oh dokter, Berarti ini sekolahnya tinggi. Nah, modelnya seperti itu. Jadi selama sarananya boleh, apalagi tujuannya mulia, insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ada yang masuk Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Bagaimana jika kita punya kerabat Kristen Ustadz, misal ayah, saudara atau paman, bolehkah kita membuka hijab di hadapan mereka Ustadz dan bersalaman? Demikian Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, yang mahram tetap mahram bersama mereka. Artinya mereka, orang tua itu mahram buat anaknya. Dia salaman sama orang tuanya, sama kakaknya, itu mahram dia. Cuma memang nggak bisa jadi wali buat dia ketika mereka non-muslim. Jadi hanya saja perlu berhati-hati. Karena ada orang-orang yang baik gitu. Tapi yang takut kalau ternyata mereka orang-orang yang membenci Islam. Kemudian mereka nanti akan mungkin mengambil foto kita ini dan itu disebarkan. Maka itu yang bermasalah. Tapi ingat kalau bicara orang tua, ibu umpamanya. Yang ibunya non-muslim, dia laki-laki muslim. Ya ibunya dia tetap mahram. Bukan kemudian gak jadi mahram buat dia. Karena dia non-muslim. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Untuk menampakkan, ya membuka jilbab di depan orang, di depan mahramnya. Maksudnya mahramnya walaupun dia non-muslim. Wallahu a'lam. Nah. Afwan Ustaz, mungkin jika bicara dengan paman ya Ustaz ya, yang Nasrani adalah paman. Kepada istrinya, boleh kita membuka jilbab kita Ustaz? Iya. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang firman Allah, au nisaihinna. Bahwasanya perempuan itu boleh membuka jilbab atas perempuan, di depan perempuan mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya nggak boleh kita buka jilbab kalau di depan perempuan kafir. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi Anda lihat kalau nggak salah pendapat Syekh bin Baz, coba nanti Anda lihat kembali. Nggak ada masalah karena selama mereka sama-sama wanita, nggak diperbolehkan kita membuka jilbab kita. Hanya saja seperti yang tadi. Kalau dikhawatirkan perempuan tersebut bukan orang yang baik ya. Nanti dia malah ngomongin tentang kecantikan kita, ngomongin tentang ini dan itu. Karena boleh jadi ada di antara mereka yang gak amanah, maka menutup aurat akan lebih utama. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Berikut pertanyaan yang masuk Ustaz. Apakah boleh Ustaz menyebut pemberian kita kepada seseorang yang kita berikan Ustaz karena perbuatan dia pada kita? Iya mungkin Ustaz. Apa Ustaz? Mungkin karena perbuatan dia pada kita seakan-akan menunjukkan kita tidak pernah berbuat baik pada dia Ustaz. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita ini berbuat baik karena dia apa karena Allah. Ketika kita berbuat baik sama orang, jangan pernah diingat. Ingat aja jangan. Biar malaikat yang mencatat. Biar terjaga amalanmu. Karena memang ada orang yang merasa kita gak pernah membantu dia, gak pernah nolong dia. Maka kita mengungkit-ungkit boleh jadi bermasalah dengan sedekah kita. Tapi mungkin ada kondisi sengketa. Sengketa ini boleh jadi dia mengatakan, enggak, engkau gak pernah ngasih aku. Loh, benar gak pernah ngasih. Jadi bukan mengungkit sekarang, tapi dia kondisinya kondisi sengketa. Ada yang disengketakan, ada yang diperselisihkan. Namun ketika kita bicara, apa tujuan kita? Menyebut kebaikan kita sama dia. Kalau tujuan kita agar dia tahu bahwa Anda telah berbuat baik kepada dia, maka Anda rasa berbahaya nantinya. Tetap akan menyakitin dia. Tapi kalau ada kondisi sengketa yang mungkin dia mengatakan, engkau kan janji mau bantu aku, engkau belum bantu aku.
engkau janji mau gini. Oh, di sini kita menyebutkannya untuk mengingatkan dia bahwasanya itu sudah terjadi sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Jadi itu tidak diperbolehkan. Tatkala kita membantu orang lain, jangan pernah berharap balas budi dari dia. Jangan berharap dia mengucapkan terima kasih sama kita. Allah berbuat baik sama dia aja, dia nggak bersyukur. Banyak manusia nggak bersyukur sama Allah. Apalagi cuma kita yang bantu sedikit. Maka lupakan sudah. Kecuali tadi ada sesuatu memang yang kayaknya penting Ana sebutkan Ustaz. Karena Ana udah janji dan Ana udah kasih gitu sama dia. Ana tidak ingkar janji. Tapi kalau sekedar pemberian yang lillahi ta'ala, ya nggak perlu kita ungkit-ungkit. Perkara dia minta sama kita, lalu kita tidak kasih sama dia, ya nggak ada masalah. Kita nggak usah kasih lagi sama dia gitu. Tapi nggak perlu kita mengungkit-ungkit yang sudah pernah kita lakukan. Barakallahu fiik. Sepertinya kemudian itu jadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini. Ahibati fillah, yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.